Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Jadi sudah masuk bab 3 fungsi kuadrat. Jadi bagian pertama dulu kita pelajari bentuk umumnya, bagaimana itu fungsi kuadrat, kemudian grafik, kemudian menentukan titik balik dan menggambar sketsa ya. Pertama, bentuk persamaan fungsi kuadrat. Jadi apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi dengan satu variabel yang dimana pangkat variabel tersebut pangkatnya adalah 2. Jadi yang namanya fungsi kuadrat adalah fungsi dengan satu variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut 2. Ya, jadi itu fungsi kuadrat. Nah, pada materi bab terdahulu kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Apa bedanya? Ya, bedanya di sini kalau bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 ya, itu namanya persamaan kuadrat. Tapi kalau fungsi, maka bentuknya seperti ini. Ini fungsi. Jadi bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi bedanya di sini ya. Kalau persamaan kuadrat dia sama dengan 0, kalau fungsi sama dengan fx. Dan fx ini boleh diganti dengan yang lain, fungsi lain misalnya yx, hx, gx dan seterusnya ya. Bisa jadi juga fx ini sama dengan y ya. Jadi tergantung yang membuat soal, tapi yang jelas di sini fx ini sama dengan nilai y. Begitu juga dengan gx ya, itu sama saja dengan nilai y. Dengan catatan a, b, c itu bilangan real dan a-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau nilainya sama dengan 0 pasti di sini hasilnya 0. Jadi dia tidak lagi memiliki pangkat 2 ya, jadi pangkat 1. Jadi di sini fungsi adalah satu fungsi adalah suatu persamaan yang memiliki satu variabel pangkat tertingginya 2 dan di sini dia sama dengan fx ya. Sekarang kita lihat pada materi kelas 7 tentang bentuk aljabar sudah kita ketahui bahwa namanya variabel konstanta ya. Tapi ingatkan posisinya x itu variabel a adalah koefisien x pangkat 2. B adalah koefisien x ya. Jadi harus ingatkan yang mana a, yang b, yang mana b seperti pada persamaan kuadrat karena di sini nanti akan mempengaruhi nilai titik baliknya ya. Sekarang kita lihat beberapa bentuk fungsi kuadrat contohnya. Yang pertama x kuadrat tambah 2x kurang 3. Berarti dia koefisien a adalah kalau tidak ada angka di depan x kuadrat berarti 1. Kemudian di depan x ini angka 2 positif tambah ya, berarti dia positif di sini. Kemudian c-nya bilangan konstanta, di depannya tanda kurang berarti nilai c-nya adalah negatif 3. Yang kedua, nah ini di depan x pangkat 2 negatif 3, berarti a-nya negatif 3. Di depan x itu tanda kurang, angkanya 4, berarti b-nya negatif 4 dan tidak ada konstanta di sini, berarti nilai c-nya adalah 0. Bentuk ketiga, di depan x pangkat 2 itu 4, berarti koefisien a adalah 4. Kemudian x-nya tidak ada, berarti nilai b-nya adalah 0. Jadi ingatkan kalau x tidak ada berarti nilai koefisien b-nya adalah 0. Kemudian ada angka di sini konstantanya ya, tanda kurang berarti negatif 8. Yang terakhir, nah ini cuma ada satu suku yaitu 2x kuadrat ya, cuma ada x kuadrat berarti koefisiennya adalah 2. X-nya tidak ada, berarti B-nya 0. Dan tidak ada konstanta, berarti nilai C-nya adalah 0. Ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Bagaimana kita membuat grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dulu. Pertama, di sini kita tentukan. Jadi beberapa informasi, beberapa langkah ya untuk membuat grafik kuadrat. Pertama kita tentukan dulu titik potong grafik dengan sumbu. Ingat pada sumbu koordinat kartesius itu ada 2 sumbu. Pada koordinat kartesius ada 2 sumbu yaitu sumbu x dengan sumbu y. Jadi untuk bisa membuat grafik itu kita harus menentukan dulu beberapa titik ya. Yang mudah, yang lebih mudah ya, yang lebih nyaman itu kita bikin dulu titik potong dengan sumbu x. Bagaimana mencari titik potong dengan sumbu x? Itu masukkan koordinat y
itu 0. Nilai Y-nya 0. Ya, jadi kita masukkan ke dalam fungsi X, fx yang diberikan nanti. Nah, jadi di sini langkah pertama sumbu X Y sama dengan 0. Langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Ya, Ibu ulangi. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka yang 0 adalah nilai Y. Tapi kalau dengan sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0. Ya. Kemudian yang C, titik balik fungsi. Nah, sebelum kita lanjutkan langkah keempat, kita lihat dulu titik potong dengan sumbu X, koordinatnya. Karena nilai Y-nya 0, berarti jelas di sini koordinatnya untuk Y adalah 0. Kemudian X-nya nanti ditemukan dengan masukkan Y sama dengan 0, ketemu nanti nilai X. Begitu juga dengan sumbu Y. Kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi, maka ketemu nilai Y. Yang bernilai 0 adalah koordinat X. Ya. Nah, sekarang titik balik fungsi punya rumus dia, yaitu X sama dengan min B per 2A. Apa itu titik balik fungsi di sini? Ini namanya titik balik fungsi. Koordinatnya di sini nanti ya. Ini merupakan nanti di sini disebut dengan titik balik fungsi. Berarti kan harus ada koordinat X, Y ya. Jadi X-nya berapa, nanti Y-nya berapa, kita lihat berdasarkan rumus di sini. X-nya itu menggunakan rumus min B per 2A, kemudian Y menggunakan min D per 4A. Apa itu D? Diskriminan. Ya, diskriminannya adalah B kuadrat kurang 4A kali A kali C. Jadi, kita tahu bahwa diskriminan adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Karena di sini ada negatif, berarti tambahkan saja negatif ya, per 4A. Jadi nanti X, Y-nya menggunakan rumus ini, titik balik fungsinya ya. Langkah keempat, ya ini X1, X2 ya. Langkah keempat, membuat sumbu simetri fungsi. Jadi kalau sudah ketemu nanti sumbu simetri, titik baliknya, kita bisa membuat sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Yaitu dengan menggunakan nilai X pada titik balik fungsi tadi, yaitu min B per 2A. Atau tadi X1 tambah X2 per 2 ya. Tadi ada X1-nya, ada X2-nya ya. Tapi ini jarang digunakan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Sebenarnya ini Ibu ambil dari uji kompetensi ya. Ibu tuliskan saja soalnya. Membuat grafik fungsi Y sama dengan 3X kuadrat negatif 11X atau kurang 11X tambah 6. Ya, jadi kita diminta membuat grafik fungsi. Pertama kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X, yaitu nilai Y-nya 0. Kita masukkan, ini kita tulis dulu persamaannya. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, ini 0. Kemudian ini 3X kuadrat kurang 11X tambah 6. Nah, tentukan nilai A-nya berapa dari sini. Nilai A-nya adalah 3, B-nya negatif 11, C-nya positif 6. Jadi dengan menggunakan rumus ABC, karena kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X, karena di sini karena setelah kita masukkan Y sama dengan 0, Ibu ulangi, setelah kita masukkan nilai Y sama dengan 0, maka membentuk persamaan kuadrat, ya kan? Bentuk seperti ini disebut dengan persamaan kuadrat. Karena dia membentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa mencari akar-akarnya, koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya, ya. Jadi dengan menggunakan rumus ABC, yang mudah ya, yang cepat. Sebenarnya ada beberapa cara kan untuk mencari akarnya, yaitu mencari nilai X itu ada beberapa cara. Yang pertama memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Yang lebih Ibu ambil yang paling menurut Ibu yang paling nyaman. Kalau kalian terserah, kalau misalnya menurut kalian dengan memfaktorkan lebih mudah, silahkan gunakan itu. Kalau Ibu lebih mudah dengan menggunakan rumus ABC ya. Jadi kita lihat dengan menggunakan rumus ABC, ini rumusnya min B plus minus B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Kita masukkan nilai B-nya. Ini min sudah ada ya, min berarti min. Nah, nilai B-nya negatif, jadi kita beri kurung ya, karena artinya nanti dikali kan. Kalau misalnya tidak kita beri kurung nanti bingung. Kenapa? Khawatir kalau Ibu kan mungkin sudah terbiasa, khawatir kalau kalian yang tidak terbiasa ini akan membingungkan. Ya, jadi di sini kita beri kurung. Nah, kemudian B kuadrat. B-nya tadi min 11 kuadrat kurang 4 kali A. 4 kali A. 4 kali A-nya 3 kali C, C-nya 6. Jadi 4 kali 3 kali 6.
Nah, ini negatif kali negatif, karena kurung tadi artinya kali ya. Negatif kali negatif positif. Kemudian di sini min 11 kuadrat. Min 11 kali min 11 artinya 121. 4 kali 3 kali 6, 72. 2 kali 3 itu 6. Nah, sekarang ternyata 121 dikurang 72 itu hasilnya adalah 49. Ini bisa ditarik akar kan? Dan akar itu bisa bernilai negatif atau positif ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti X1-nya kita ambil yang positif ya akarnya. Akar 49 yang positif untuk X1 itu adalah 7. Jadi berarti di sini 11 tambah 7, 18 dibagi 6. Maka koordinat X1-nya 3. Jadi kemudian X2-nya berarti kalau tadi yang X1 kita ambil yang positif ya, ambil yang positif, berarti X2-nya kita ambil yang negatif. Jadi 11 kurang 7, akar 49 itu 7. 4 bagi 6, 4 per 6 itu sama dengan 2 per 3. Nah, jadi koordinatnya berarti ada 2 untuk titik potong terhadap sumbu X, yaitu X1,0 yaitu 3,0 dan 2 per 3,0. Jadi ada 2 titik potong terhadap sumbu X ya. Semoga bisa dipahami, dan ingat kalau misalnya ada yang tidak yang belum jelas, nanti bisa kalian putar kembali videonya ya, dipahami, balik putar terus sampai paham ya. Ini koordinat titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang Ibu berikan gambarnya pada koordinat kartesiusnya. Nah, kita lihat gambarnya bagaimana. Nah, jadi ini ada sumbu Y yang tegak sumbu Y yang mendatar sumbu X ya. Tadi koordinatnya adalah 3,0. Berarti dari pusat sumbu koordinat kita ambil angka 3 karena dia 3-nya itu nilai X. X tadi adalah sumbu yang mendatar 3, Y-nya 0. Berarti 0 itu kan untuk pergerakan sumbu Y ke atas atau ke bawah, ya kan? Kalau ke atas itu bernilai positif, ke bawah nilai negatif. Kalau sumbu X ke kiri daripada pusat koordinatnya itu adalah negatif, kalau ke kanannya sebelah kanan adalah positif. Jadi karena di sini tadi nilai X-nya 3 positif ya. Kemudian nilai berarti kita bergerak dari 0,0 dari pusat koordinat 0,0 bergerak 3 satuan ke kanan. Y-nya 0 berarti tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi dia tetap di sumbu X. Jadi di sini koordinat 3,0. Ya, paham ya? Kemudian untuk koordinat X2B, ini X2 ya, 2 per 3. 2 per 3 itu sama saja dengan 0,67 ya. 2 per 3, 0,67 positif. Jadi bergerak dari pusat koordinat sumbu 0,0 bergerak ke kanan sebesar 2 per 3 atau 0,67 satuan. Y-nya 0, nilai Y-nya 0, artinya tidak ke bawah, tidak ke atas, jadi tetap di sumbu X. Jadi di sini koordinat X2 atau B-nya, ya, paham ya? Oke, inilah titik potong terhadap sumbu X. Sekarang kita lihat yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Untuk nilai X sama dengan 0, ya. Jadi untuk X sama dengan 0, kita masukkan saja nilai X-nya 0. Kita tulis tadi bentuk fungsi kuadratnya, ini Y sama dengan 3X kuadrat kurang 11X tambah 6. Kita masukkan nilai X-nya 0, artinya 3X kuadrat, artinya 3 kali X kuadrat. X-nya ganti dengan 0, jadi 3 kali 0 kuadrat kurang 11X, artinya kurang 11 kali X-nya ganti dengan 0. 11 kali 0 tambah 6, 0 pangkat 2 itu 0, 11 kali 0, 0, ya, jadi 3 kali 0 kan 0 ya, 11 kali 0, 0, kemudian tambah 6, jadi nilai Y-nya adalah 6, maka koordinat untuk sumbu titik potong terhadap sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya adalah 6, jadi X-nya 0, berarti di sini 0, hasil Y-nya adalah 6, jadi di sini. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Jadi titik potong terhadap sumbu Y, berarti sumbu yang sini ya, yang tegak. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, di sini titik potongnya, sumbu X, memotong sumbu X di titik ini. Nah, sekarang kalau dia titik potong terhadap sumbu Y, berarti memotong sumbu Y di titik yang sudah ditentukan, yaitu 0,6. 0 artinya X-nya, kita bergerak dari pusat koordinat 0,0, X-nya tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan, ya. Kemudian Y-nya 6, berarti positif 6, berarti bergerak ke atas, ya.
ke atas sebanyak 6 satuan. Ternyata di sini koordinatnya ya. Oke, ini grafiknya. Semoga bisa dipahami. Ya, jadi di sini tadi grafiknya seperti ini ya. Untuk X ke kanan gerakannya, kalau Y atas atau bawah, karena tadi nilainya Y nya adalah positif 6, berarti dari 0,0 itu bergerak ke atas sebanyak 6 satuan ya, di sini jatuhnya. Kemudian karena X nya 0, berarti dia tidak ada pergerakan ke kiri atau ke kanan, jadi di sini ya. Nah, sekarang tadi kita lanjutkan lagi, ini titik potong terhadap sumbu Y. Kita masuk titik balik ya, titik balik fungsinya. Kita tahu tadi nilai A, B, C-nya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan min B per 2A, artinya min-nya tetap ditulis ya, jangan ditinggal. Kemudian B-nya adalah negatif 11 ya, negatif 11. 2A, artinya 2 kali A, A-nya 3, 2 kali 3, 6. Jadi 11 per 6 atau 15 per 6. Itu koordinatnya, berarti kalau kita untuk memudahkan kita membuat digerak koordinat sumbu, kita bagi saja 11 per 6 yaitu 1,83 ya, 1,83 nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya min D per 4A. Jadi min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. B-nya min 11, berarti di sini min 11 pangkat 2 itu 121. 4A kali C ya, 4 kali A, 4 kali 3, C-nya 6, berarti 72. Jadi di sini negatif 49 per 12, 4 kali 3, 12 ya. Jadi negatif 49 per 12 artinya negatif 4,08. Berarti sudah ketemu nilai X dan Y-nya, berarti koordinat untuk X itu 1,83 dan koordinat untuk Y negatif 4,08 ya. Jadi 1,83 dan negatif 4,08. Kita lihat grafiknya. Ya. Jadi di sini berarti koordinatnya. Kita bergerak X pada sumbu X 1,83. Jadi 1,83 di sini ya. Nih, sini 1,83. Itu X-nya. Y-nya negatif 4,08. Berarti negatif 4. Negatif itu berarti di sebelah mananya? Sumbu X, kiri atau maksud Ibu atas atau bawah? Ya. Ingat pada sumbu Y, kalau negatif ke bawah, positif ke atas. Jadi dari sini kita bergerak dari dari positif 1,83 bergerak kemana berikutnya? Ke atas atau ke bawah? Untuk negatif 4,08. Iya. Jadi karena dia negatif 4,08 berarti gerakannya ke bawah dari sini tadi. Ya, ini 1,83 bergerak ke bawah negatif 4,08. Jadi di sini koordinat titik baliknya. Nah, koordinat titik balik fungsi. Nah, setelah ketemu, jadi koordinat-koordinat ini kita hubungkan. Setelah ketemu koordinat-koordinatnya, titik-titiknya ini kita bisa menghubungkan. Dari sini kita hubungkan ke sini ya. Kemudian hubungkan ke sini, hubungkan ke sini ya. Dia akan membentuk seperti ini. Nah, jadi kita hubungkan koordinatnya tadi ya. Seperti ini, ya. Nah, ini sudah koordinatnya. Maka sekarang langkah keempat adalah mencari sumbu simetri. Ya, titik potongnya sumbu X tadi, ya. Nah, ini gambarnya. Jadi berdasarkan titik-titik yang sudah kita dapat tadi, kita hubungkan, maka ketemu persamaan sumbu simetri, yaitu sumbu simetrinya adalah rumusnya negatif B per 2A. Jadi artinya negatif, B-nya negatif 11, 2 kali 3, 2A artinya 2 kali 3, 11 per 6, jadi 1,83. Inilah di sini. Jadi sebenarnya titik balik fungsi itu berhubungan dengan koordinat Ibu ulang. Sebenarnya persamaan sumbu simetri itu berhubungan dengan koordinat titik balik fungsi ya. Jadi nilai X-nya yang kita ambil sini 1,83 itu adalah persamaan sumbu simetri X sama dengan 1,83. Jadi ini X 1,83 ini yang putus-putus ini ya. Di sini kelihatan sedikit putus-putus ya. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya ya. Sebenarnya tidak putus-putus ya, cuma di sini Ibu terbuat ingin
memberikan variasi yang berbeda ya, supaya membedakan sini tadi ya. Jadi di sini sebenarnya tidak putus-putus. Koordinatnya adalah X sama dengan 1,83. Inilah persamaan sumbu simetri ya. Nah sekarang, jadi kalau kalian ini misalnya membuat grafik persamaan sumbu simetri, diberi warna dengan warna yang berbeda ya. Warnanya berbeda dengan sumbu Y-nya ini ya. Tapi tidak usah putus-putus ya. Nah inilah persamaan sumbu simetri dan inilah grafik untuk contoh nomor 1. Nah, jadi ini grafiknya ya. Jadi ketemu persamaan sumbu simetri berdasarkan nilai X pada titik balik tadi, jadi berhubungan ya. Persamaan sumbu simetri itu berhubungan dengan koordinat titik balik fungsi, yaitu X-nya sama dengan 1,83. Jadi di sini X-nya 1,83, inilah yang berwarna ungu ini. Ini adalah persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan 1,83. Demikianlah untuk contoh soal nomor 1, grafiknya seperti ini ya. Nah sekarang ini cara membuat grafik. Sekarang bagaimana kalau fungsi itu dibikin soal cerita? Nah sekarang kita masukkan ke dalam contoh soal berikutnya, nomor 2, itu berupa soal cerita. Sebuah bola dilemparkan ke atas ya, bisa, kita harus membayangkan ya. Ingat kan? Setiap kalian ketemu soal cerita, bayangkan cerita itu berada di depan kalian atau kalian yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi kalau kalian bisa berada dalam cerita tersebut, kalian insya Allah bisa nih menemukan solusinya ya. Jadi bayangkan sebuah bola dilempar ke atas, bisa bayangkan ya. Maka berarti dia pasti memiliki ketinggian maksimum, karena kalau sudah sampai pada ketinggian maksimum tersebut dia akan jatuh lagi kan, bolanya akan jatuh lagi ya. Jadi setelah sampai ke atas pasti dia jatuh lagi. Nah yang ketika dia sampai pada paling atas itu, maka di sini dirumuskan. Jadi setelah sekian detik dirumuskan ketinggiannya tadi adalah HT sama dengan negatif T pangkat 2 tambah 12T kurang 26 dalam meter ya. Inilah ketinggiannya setelah sekian detik. Hitunglah A waktunya, jadi waktu yang diperlukan oleh bola untuk mencapai tinggi maksimum tadi sebelum jatuh lagi. Ya, sebelum dia jatuh lagi bolanya, berapa waktunya. Kemudian yang B-nya adalah ketinggian maksimum yang dicapai bola. Ya, kita jawab. Jadi dari di sini tadi dari fungsi HT sama dengan negatif T pangkat 2 tambah 12T kurang 26. Kita ambil nilai A-nya berarti negatif 1 ya. Karena di sini tidak ada angka berarti 1. Negatif ada, jadi negatif 1. Plus 12T berarti positif 12 B-nya. Ya, B-nya positif 12. C-nya negatif 26. Kita lihat dulu tadi, ini ada ceritanya sebuah bola dilemparkan ke atas. Maka kalau kita lihat atau kita buat sketsa gambarnya, bola tersebut tentunya kalau dilempar dari bawah ya, kita lempar dari bawah, maka dia akan membentuk seperti ini gambarnya, sketsa gambarnya ya. Sketsa grafiknya seperti ini. Jadi dia akan mencapai tinggi maksimum di sini ya. Tepat di sini, mencapai tinggi maksimum. Nah, berdasarkan gambar, maka bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita asumsikan bahwa untuk mencapai ketinggian maksimum ini, tentunya waktunya adalah bisa kita lihat dari sini, misalnya ya, dari sini, ya, dari bawah ya. Nah, jadi di sini artinya nih, dari sini ke sini ya, itu sama saja dengan mencari nilai X ya. Nilai X yang mana? Nilai X ketika bola tersebut mencapai tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum di sini. Berarti batasnya dari sini ya, batasnya sampai sini ya. Jadi untuk mencari waktunya, batasnya sampai bola tersebut mencapai ketinggian maksimum. Jadi di sini ya titiknya, titik batasnya. Nah, jadi kalau mencari nilai X itu kita ingatkan, karena ini tadi titik balik maksimum, kita mencari waktu itu sama saja dengan mencari nilai koordinat X ya pada titik balik maksimum. Nah, kita tahu bahwa tadi rumusnya adalah untuk titik balik itu adalah
negatif B per 2A. Jadi, mencari waktu itu sama dengan mencari X dengan rumus negatif B per 2A, maka kita masukkan atau kita substitusikan nilai B, 12, kemudian 2A, A-nya kita substitusikan dengan negatif 1, maka 2 kali negatif 1 itu negatif 2, ya. Kemudian 12 dibagi 2 itu adalah 6, negatif dibagi negatif positif. Jadi, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah 6 detik, ya. Ya, jadi seperti itu, bahwa untuk waktu yang diperlukan bola itu sama saja dengan mencari koordinat X pada titik balik maksimum. Kemudian bagian B, tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum tadi kita lihat bolanya dilempar seperti ini, maka tinggi maksimumnya tentunya di sini. Nah, ini disebut juga dengan titik balik maksimum. Titik balik maksimum karena tinggi berarti di sini ya titik balik maksimum, ya maka ini sama saja dengan mencari koordinat Y pada titik balik maksimum. Koordinat Y pada titik balik maksimum. Tinggi kan ya, jadi tingginya seperti ini. Maka untuk mencari tinggi itu ada sama saja dengan mencari koordinat Y pada titik balik maksimum. Kalau tadi waktu itu mencari nilai X pada titik balik maksimum, maka untuk mencari tinggi maksimumnya adalah sama saja dengan mencari nilai Y pada titik balik maksimum. Tadi kita ketahui rumusnya bahwa Y adalah min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sekarang kita substitusikan nilai B-nya. B-nya adalah 12 kuadrat kurang 4A. A-nya negatif 1. Kita beri tanda kurung karena ini bernilai negatif. Kemudian negatif C-nya adalah negatif 26, ya. Nah, kita hitung 12 kuadrat itu 144. Kemudian 4 kali 1 4 kali 26 itu adalah 104. Negatif kali negatif itu positif. Jadi di sini dia menjadi positif 104. Kemudian di sini kurang memang sudah pada rumusnya ya. Kemudian A-nya adalah negatif 1. Jadi 4 kali negatif 1 negatif 4. Kita hitung 144 dikurang 104 itu adalah 40. Ya, 40 dibagi 4 itu 10. Negatif dibagi negatif adalah positif. Kemudian 10 ketinggian maksimumnya. Ini cara pertama. Jadi boleh dengan menggunakan nilai pada titik balik maksimum. Boleh dengan cara memasukkan nilai T yang sudah didapat tadi, yaitu substitusikan T sama dengan 6 ke fungsinya. Ya, kita masukkan negatif. Jadi T-nya tadi 6 kan? 6 kuadrat tambah 12T kali 12 kali 6. Ini T-nya ganti dengan 6. Ya, kita masukkan ini kurang juga 26 juga. Jadi ketemunya adalah seperti ini. Ya, 6 kuadrat 36. 12 kali 6 72. Kurang 26. Jadi hasilnya 10. Sama ya. Jadi terserah kita. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal baik itu pilihan ganda atau esai, terserah mau menggunakan cara yang mana untuk mencari ketinggian maksimumnya. Boleh memasukkan ke dalam fungsi yang sudah ada nilai X atau T yang sudah ketemu di sini tadi, masukkan ke dalam fungsi yang sudah ada, atau menggunakan rumus nilai Y pada titik balik maksimum. Ya. Jadi berarti ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah 10 meter. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya nanti ada yang belum paham, bikin putar-putar ulang lagi videonya, kemudian bisa juga didiskusikan atau ditanyakan ke ibu ya. Oke, demikianlah. Semoga kalian bisa memahami, semoga kalian bisa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar ya.